Di balik gemerlapnya dunia modern, ada sisi lain yang tak banyak terungkap. Sebuah cerita tentang kesenjangan, harapan, dan perjuangan. Dulu, dunia adalah sebuah misteri. Kini, ia ada di ujung jari kita. Tapi, apakah kita benar-benar memahami perubahan ini? Atau semua ini terjadi karena adanya globalisasi? Lalu, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah kondisi seperti dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Globalisasi tentunya memiliki dampak positif untuk kehidupan kita, seperti memudahkan mengakses ilmu pengetahuan, mempermudah pertukaran budaya dari berbagai belahan dunia, dan pasar yang semakin luas, serta kita dapat bersosialisasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, apakah globalisasi juga memiliki dampak negatif? Tentunya iya, yaitu mempersengit persaingan produk impor dan produk lokal, memperketat persaingan kerja dengan tenaga asing, dan tentunya meningkatkan kerusakan lingkungan akibat polusi dan eksploitasi sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami berdua perwakilan dari kelompok 4 Sosiologi 2. Hari ini akan melakukan sesi wawancara yang bertemakan globalisasi. Dengan narasumber saya di sebelah kanan ini bernama Umi Merita sebagai pedagang ayam online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hairani, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Halo, nama saya Nailah dari Berliani dari 12.4. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 Sosiologi 2 dengan tema globalisasi. Di sini saya bersama narasumber kita pada hari ini, Pak Andika, sebagai Kepala Perpustakaan. Assalamualaikum Ibu. Jadi saya di sini mau bertanya nih untuk proyek sosiologi kelas saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yusuf. Saya dari kelas Sosiologi 2. Pada pertanyaan pertama, kira-kira Umi tahu tidak sih apa itu globalisasi? Globalisasi berarti itu kan ada proses integrasi ya, kemudian ada proses interaksi antara individu, dan mungkin karena globalisasi itu berarti mencakup ke negara ya, di seluruh negara berarti ya, artinya itu kita udah mendunia ya untuk globalisasi. Seperti itu yang ini kira-kira. Bapak tahu nggak sih apa itu globalisasi? Baik, masih tadi kan sebenarnya globalisasi menurut pemahaman saya adalah di mana dunia itu terkoneksi atau terhubung menjadi satu jaringan di mana masyarakat itu bisa saling terhubung dengan mudah. Ya, di sini pemicu dari globalisasi yang saya ketahui itu adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan juga dalam bidang transportasi, sehingga seolah-olah dunia ini sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, semuanya saling terhubung, saling berpengaruh, saling terdampak dan saling berdampak ya. Supaya satu masalah di belahan bumi yang lain dengan mudah akan diketahui atau berimbas kepada belahan bumi yang lainnya pula. Nah, seperti itu yang saya pahami. Nah, untuk pertanyaan pertama, kamu tahu nggak sih apa arti dari globalisasi itu? Globalisasi ya, kalau menurut saya itu globalisasi kayak sebuah proses pertukaran di mana pertukaran itu bisa dari bidang ekonomi, bisa juga dari bidang sosial, budaya, dan bahasa lain-lain seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu tahu nggak sih globalisasi itu apa? Globalisasi itu perubahan yang terjadi yang merubah seluruh dunia dari tatanan dunia.
globalisasi itu memiliki banyak dampak nih Pak. Impact-nya tuh besar sekali kan bagi kehidupan kita. Nah, menurut Bapak nih, globalisasi dan digitalisasi itu lebih banyak menghasilkan atau malah mengancam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia sekarang? Oke, baik. Nah, ini saya teringat dari bukunya Yuval Noah Harari ya, yang tentang 21 lisan, 21 pelajaran di abad 21. Ya, di situ Yuval Noah Harari menuliskan beberapa tantangan yang akan kita hadapi saat ini, terutama dalam dunia global saat ini. Ya, sebagai contoh satunya itu yang tadi dikatakan ada digitalisasi. Nah, kita pahami bahwa kita tidak bisa menahan lajunya globalisasi. Kita tidak bisa menahan lajunya perkembangan teknologi. Ya, nggak bisa. Ya, sebagai contoh, 5 tahun terakhir ini muncul yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kita kenal kalau di komputer atau mungkin di gadget kita ada ChatGPT, ada Gemini, gitu sebagai contoh ya. Nah, AI ini ya mereka bisa berpikir layaknya manusia. Artinya adalah di sini kita punya saingan, ya kita punya tantangan. Yang kita hadapi ini adalah bukan manusia, namun adalah kecerdasan buatan ya, kalau bahasa lainnya mungkin robot ya, yang bisa berpikir layaknya manusia. Lalu bagaimana kita di sini, ya kan? Nah, di sini kita memiliki tantangan di masa depan bahwa kita tidak boleh tersaingi oleh teknologi seperti itu. Ya, manusia diberi Tuhan itu otak yang luar biasa. Kita punya perasaan, kita punya simpati, kita punya empati, kita punya emosi. Itu yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan atau AI tersebut. Nah, itu kita gunakan untuk apa? Untuk kita hidup bermasyarakat. Ya, sebagai contoh, saya sebagai guru, saya sebagai kepala perpustakaan, dalam saya mendidik anak saya di SMA 3 Jakarta, atau saya sebagai kepala perpustakaan yang punya pemustaka sebegitu banyak yang di perpustakaan ini, saya menggunakan simpati, empati saya untuk mendidik, untuk mengolah perpustakaan. Itulah yang akan menjawab tantangan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan, karena mereka tidak punya seperti itu. Nah, itu artinya jadi semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menggunakan potensi yang kita miliki untuk berkembang lebih baik. Terutama adalah manusia punya simpati, punya empati, punya emosi yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Terus kalau menurut Ibu itu globalisasi ini lebih banyak menciptakan atau menghilangkan pekerjaan? Kalau untuk menghilangkan pekerjaan manusia ya lebih dikit kan yang diperlukan, karena beralih ke teknologi. Menurut kamu itu globalisasi lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan atau malah menghilangkan lapangan pekerjaan sih? Kalau menurut saya globalisasi itu malahan lebih banyak menciptakan pekerjaan lebih, karena investor-investor asing akan berlomba-lomba untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia. Sebagai contoh, mereka itu membangun pabrik-pabrik di Indonesia sendiri, kayak misalkan pabrik HP yang ada di Batam dan lainnya. Nah, di situ itu di pabrik itu bakalan menyerap tenaga-tenaga kerja di sekitar wilayah tersebut. Dari jawaban yang Umi tadi berikan, menurut Umi, apakah globalisasi dan digitalisasi ini lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan atau justru lebih menghilangkan? Mengurangi gitu ya? Iya, Kira-kira mengurangi pekerjaan. menciptakan apa menghilangkan ya. Kita bisa lihat dari sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Mungkin bisa jadi dengan globalisasi itu bisa berdampak menciptakan juga dari pekerjaan mungkin yang berbeda gitu ya, tapi bisa juga mengurangi pekerjaan. Jadi kita melihat kondisi yang, karena biasanya globalisasi itu terkait dengan digitalisasi, biasanya kan begitu ya. Jadi terkait kemajuannya saat itu, ketika saat itu membutuhkan yang pekerjaannya yang membutuhkan, artinya itu karena terkait dengan mendunia. Kemudian ada pekerjaan yang
tergantikan gitu. Artinya nggak bisa, itu kan berarti kan ada harus mem-PHK orang-orang tuh ya, jadi mengurangi pegawai gitu ya. Tapi ada suatu pekerjaan yang memang ternyata membutuhkan, jadi akhirnya apa, nambah. Kayak misalnya jurusan-jurusan itu kan dikatakan tuh jurusan-jurusan di perguruan tinggi negeri ya banyak yang dia terkait dengan yang mungkin sekarang lagi kurikulum mereka nih, itu kan banyak jurusan-jurusan yang mungkin baru-baru gitu ya, tapi itu terkait dengan ke globalisasi seperti itu. Jadi artinya ada dampak positif dan ada dampak negatif, pasti itu ada yang mengurangi, ada juga yang meningkatkan, ya gitu, seperti itu. Ketiga, menurut kamu bagaimana peran globalisasi dalam perkembangan ekonomi di kehidupan kamu? Perkembangan ekonominya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa globalisasi itu akan menarik investor-investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, di negara kita, dan mereka bikin pabrik-pabrik di sini seperti yang udah aku bilang. Kayak misal untuk pengaruhnya di hidup aku, contohnya seperti ada sepupu aku, dia bekerja di suatu pabrik otomotif yang dana investasinya itu dari luar negeri, dan itu tuh sangat-sangat berpengaruh untuk keluarga aku sendiri dari globalisasi. Nah, kita agak melenceng sedikit sekarang Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih peran globalisasi dalam ekonomi di kehidupan Bapak? Oke, baik. Nah, ini unik ya, karena sekarang sepertinya hampir setiap orang itu punya gawai ya, canggih ya, gadget yang bisa terkoneksi secara internet. Yang artinya adalah dengan gawai yang kita punya, kita bisa mengakses banyak informasi, termasuk juga dalam bidang ekonomi, yaitu apa? Transaksi. Ya, di sini transaksinya itu adalah transaksi yang kita bisa gunakan layaknya kita berbelanja di pasar. Nah, oke, kita ambil contoh. Saya sering melakukan transaksi online untuk berbelanja, ya. Memang itu memudahkan saya mendapatkan barang yang saya inginkan. Namun, sisi positif biasanya akan seperti halnya mata uang. Ada sisi sebaliknya, ada sisi negatifnya. Apa dampaknya? Kalau jika itu dampak buruk, terjadi yang namanya pemborosan atau konsumerisme. Karena saya dengan mudah mendapatkan di gawai saya barang yang sebenarnya saya tidak inginkan. Namun karena muncul dan saya tertarik, akhirnya saya membeli meskipun saya tidak butuh. Artinya di sini adalah menunjukkan sifat boros. Sini itu negatifnya. Positifnya apa? Mudah dalam bertransaksi. Kalau untuk perkembangan ekonomi di kehidupan Ibu itu globalisasi berperan nggak Bu? Menurut Ibu? Nah, contohnya sekarang kan kita pakai tulis, Pertanyaan selanjutnya, Umi kan berprofesi sebagai pedagang online. Menurut Umi, bagaimana peran globalisasi dalam perkembangan ekonomi di kehidupan Umi, terutama dari profesi Umi sebagai pedagang online? Nah, mungkin di sini bisa terlihat nih, bisa dari sambungan tadi ya, terciptanya pekerjaan lain berarti kan. Artinya kita berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan yang karena mungkin Umi berarti kan terkait dengan tadi usaha tadi ya, berarti masuknya kemana? UMKM kan, jadi itu juga bisa meningkatkan UMKM kita nih masyarakat. Mungkin karena terkait dengan globalisasi tadi ya, artinya memperbanyak tadi menciptakan pekerjaan, tapi mungkin lebih banyak pekerjaan yang sifatnya apa, mandiri ya, lebih ke mandiri ya. Nah mungkin yang tadi tergerus hilang di PHK itu yang kerjaannya mungkin di kantor-kantor banyak ya gitu ya. Artinya sekarang banyak usaha-usaha, termasuk mungkin usaha saya gitu ya, usaha saya yang dilakukan oleh keluarga itu anak ya. Artinya itu tadi dalam rangka untuk usaha untuk kita bisa mengikuti pasar internasional gitu. Oke. Ya,
berbagai macam literasi yang tersedia, baik itu cetak dalam bentuk buku atau elektronik dalam bentuk media sosial atau katakanlah artikel-artikel online yang bisa saya akses, dan itu sangat berguna untuk saya mengajar, untuk saya memberikan pendidikan pembelajaran di kelas. Jadi itu sangat positif bagi saya. Apa sih lu? Oke, Ibu, aku mau nanya selanjutnya. Menurut Ibu tuh apakah Ibu merasa di era globalisasi ini membuat hidup Ibu menjadi lebih mudah atau justru malah lebih rumit? Itu kenapa, Bu? Lebih mudah. Ya, menurut Mudah, Ibu. contohnya yang dari di kerjaan aja ya. Iya. Sekarang kan pakai tulis, jadi kan lebih cepat, lebih praktis ya. Ada lagi sayang? Ada Umi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut Umi, apakah dengan era globalisasi ini membuat hidup Umi menjadi lebih mudah atau justru malah Mempersulit gitu. mempersulit? Kalau menurut gue sih mempermudah, ya, karena kan biasanya globalisasi itu terkait dengan internet, ya nggak sih? Kemudian aktivitas kita yang tinggi, sehingga kita agak kesulitan juga nih. Misalnya kita mau, kayak sekarang contoh deh, kita sekarang lebih banyak belanja dengan online kan, karena tadi kan membutuhkan apa berarti pakai internet ya. Itu mempermudah. Contohnya ke saya aja, saya ini yang tugasnya adalah sebagai guru gitu ya, yang sehariannya adalah di sekolah dari 6.30 jam 6 sampai kadang jam 5 setengah 6 gitu ya, baru sampai di rumah gitu kan. Senin sampai hari Jumat, belum lagi kalau ada kegiatan-kegiatan lain di hari Sabtu. Itu pasti untuk kita berbelanja itu agak kesulitan, terus terang ya. Kalau ini buat Umi, tapi Umi perhatikan banyak juga yang seperti itu. Memudahkan tadi, akhirnya apa? Dengan apa? Online kan. Jadi kita pesannya lewat online. Tapi kan kita juga bisa mengukur, kita bisa melihat ya, apakah yang kita lakukan lewat online ini benar, ya kan? Sesuai nggak? Itu kan lewat pengalaman lagi. Artinya ketika kita belanja, itu sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan, kita mau. Tapi kalau menurut Umi sendiri yang sudah Umi lakukan ya pas gitu. Jadi kalau menurut Umi itu mempermudah gitu ya. Selanjutnya, menurut kamu apakah merasa globalisasi ini membuat hidup menjadi lebih mudah atau justru malah lebih rumit? Menurut pandangan saya, globalisasi itu sebenarnya nggak terlalu bikin rumit, nggak terlalu bikin mudah juga. Kalau menurut pandangan saya melihat globalisasi itu kayak seperti kaget gitu, kayak ternyata di dunia ini ada loh kayak hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kalau dibilang rumit sih enggak, lebih ke saya kaget aja kayak wah ternyata ada loh hal kayak gini di dunia luar. Jadi kalau dibilang rumit sih nggak terlalu, jadi lebih ke kaget itu sendiri. Tapi lama-kelamaan kagetnya itu bakal berangsur-angsur hilang kok setelah kita filter, setelah kita tahu sebagainya. Dari jawaban Umi yang tadi, menurut Umi, apakah dengan globalisasi ini Umi mendukung atau justru menentang adanya globalisasi? Kalau Umi ya, kalau dibilang mendukung atau enggak ya, sesuatu yang membawa dampak positif pasti tentunya kita dukung. Tapi kan tetap di semua apapun pasti ada plus minus, positif dan negatif. Kalau kita cerdas kan kita lihat yang mana positifnya. Kalau memang ada negatif ya kita yang tahu lah ya. Kalau negatif ya kita artinya kita kurangin. Tapi kalau yang positif yang membantu ya gitu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak mendukung atau adanya menentang adanya globalisasi ini? Saya tidak menentang karena globalisasi itu tidak akan bisa ditentang. Globalisasi tetap akan dialami oleh manusia, oleh masyarakat dunia, karena kemajuan teknologi tidak bisa kita hambat. Nah, apakah kamu mendukung atau malah menentang adanya globalisasi? Kalau saya sih, kalau menurut pendapat saya itu termasuk orang yang mendukung adanya globalisasi. Karena
Tapi balik lagi ke informasi apa atau hal-hal apa yang saya dapatkan dari sana. Misalkan informasi itu apakah bermanfaat untuk saya, apakah bermanfaat untuk orang sekitar saya tentu aja bakal mendukung hal tersebut. Namun jika hal tersebut malah merugikan orang-orang, terutama orang-orang di sekitar saya, tentu saja saya akan menolak hal semua. Terus, apakah ibu mendukung atau menentang adanya globalisasi? Mendukung. Oke, dari 1 sampai 10, coba kamu beri rating seberapa globalisasi mempengaruhi hidup kamu. Menurut saya 9 itu angka yang pas untuk menilai. Terus selanjutnya Kak, dari 1 sampai 10 rating Bapak untuk globalisasi mempengaruhi hidup Bapak itu? Bagi saya, ya mungkin bisa dikatakan hampir seluruh kehidupan kita saat ini ya terpengaruh globalisasi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu terpengaruh globalisasi. Ya, jadi ya Berarti ratingnya dari 1 sampai 10? mungkin hanya sedikit ya mungkin yang kita tidak terpengaruh globalisasi yang bisa kita lakukan secara konvensional, karena hampir kehidupan kita itu semuanya terpengaruh, mungkin sekitar 8 atau 9. Baik, segitu saja yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, dari 1 sampai 10 menurut Umi berapa rating seberapa globalisasi mempengaruhi kehidupan Umi sendiri? Berapa ya? Menurut Umi sih cukup tinggi ya, karena memang pada akhirnya kan kayak tadi Umi butuhkan untuk belanja online, itu menggunakan, kalau online kan berarti membutuhkan apa? Wifi, internet, ya nggak sih? Kemudian untuk kita bekerja juga membutuhkan itu ya. Umi ratingnya berarti di 9 deh. Oke. Udah itu aja sih Umi pertanyaannya. Jadi sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari rating 1 sampai 10, Ibu beri rating berapa tentang pengaruh globalisasi ini di kehidupan Ibu? Oke, terima kasih banyak ya Ibu.